Siapa kamu? Lutian tunangan Liliana. Beraninya kamu melecehkan wanita Lutian. Keluarga Lu dari Sanjing sedang menangani urusan di sini. Semuanya menyingkir. Pergi dari sini kalian semua. Kakak Tian. Pria inilah orangnya. Dia baru saja mencoba menggodaku. Aku tidak setuju. Jadi dia menyerangku. Jika aku memberitahumu bahwa dia secara aktif merayuku, apakah kamu akan mempercayainya? Bocah. Kamu memakai pakaian pedagang kaki lima yang murah. Wanita Lutian. Apakah dia akan aktif menggodamu? Wanita tuan muda Lu. Kamu bahkan berani menyentuh. Kamu pasti sudah bosan hidup. Cincang orang ini untukku. Juga selidiki latar belakang keluarganya. Aku ingin memusnahkan seluruh keluarganya. Pukul dia. Berhenti di sana. Xiao memberi salam kepada Tuan Chan. Tuan Chan, apa yang terjadi? Bukan apa-apa. Hanya 2 ekor lalat. Nora. Orang ini melecehkan tunanganku. Apakah Anda yakin ingin ikut campur? Tidak tahu malu. Bocah itu. Aku menasihatimu. Lebih baik berhati-hati. Meskipun penampilanmu dan bentuk tubuhmu tidak sebagus milikku, tetap saja kau masih memiliki sedikit pesona. Hati-hati padanya. Memiliki niat buruk terhadap kecantikanmu dan merencanakan sesuatu yang tidak pantas. Orang macam apa kau ini? Apakah kau cukup layak untuk membiarkan Tuan Chan menyukaimu? Kakak Tian dia memukulku. Siapa sebenarnya Anda? Cucu perempuan dari bos Jingbe. Yun, Si, Yao. Jadi Anda adalah cucu dari bos Lokan. Apakah Anda tahu siapa saya? Aku adalah tuan muda dari keluarga terkemuka di Shangjing. Keluarga Lu. Lutian, keluarga Lu kami memiliki banyak ahli. Bahkan di antara para petarung tangguh di ranah Grandmaster, kami punya cukup banyak. Apakah Anda yakin ingin menentang keluarga Lu saya? Demi bajingan ini. Begitukah? Kalau begitu aku ingin bertanya, apakah ada orang di keluarga Lu membunuh seorang Grandmaster dengan 1 jari? Apa yang kamu bicarakan? Omong kosong. Aku masih tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang bisa membunuh seorang Grandmaster dengan 1 jari. Tuan Chan, lalu menurut pendapatmu, seperti apa kekuatan keluarga Lu? Sampah tidak berguna. Tidak ada yang pernah berani untuk mengabaikan keluarga Lu. Bocah. Bahkan jika kamu punya 10 nyawa, itu tidak akan cukup bagiku untuk membunuhmu. Jadi, wanita cantik ini, mengenai hal ini, sombong dan orang yang sembrono. Yun. Kamu punya nyali. Ayo pergi. Kamu harus berterima kasih kepada Nona Yun. Jika bukan karena dia, kamu sudah akan menjadi mayat hari ini. Bocah. Ingat ini baik-baik. Aku Lutian. Tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Keluarga Lu kami. Bahkan lebih tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Kita lihat saja nanti. Di masa depan, kamu akan tahu konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh kata-katamu hari ini terhadap keluargamu. Lain hari, aku pasti akan datang berkunjung secara pribadi. Cepat pergi. Ayo pergi. Kakak Tian, ayo pergi. Mengapa kamu mencariku? Tuan Chan, periode 10 tahun telah tiba. 3 hari dari sekarang, Provinsi Utara akan mengadakan kompetisi besar pemimpin, melibatkan 36 kota. Kompetisi besar pemimpin. Meskipun disebut kompetisi besar pemimpin, sebenarnya hanyalah turnamen arena. Namun orang yang akhirnya menang akan menjadi milik Provinsi Utara. Pemimpin tertinggi dari 36 kota. Orang yang dikirim keluarga Yun adalah Master Sektu dari Sektu Wulan. Karena dia sebelumnya memiliki beberapa konflik denganmu. Dia telah membelot ke faksi lain. Menarik. Saat aku punya waktu, aku akan pergi dan menonton. Bantu aku mengemasi barang-barang ini. Tuan Chan, kursi di atas sana itu dikhususkan untuk pemimpin tertinggi. Itu disiapkan. Duduk di kursi itu menandakan bahwa dia adalah pemimpin dari 36 wilayah di provinsi tersebut. Apel. Sejak aku meninggalkan keluarga Yun, apakah keluarga Yun tidak bisa lagi menghasilkan orang yang layak? Mereka mengirim seorang bocah yang bahkan belum
tumbuh rambutnya dengan sempurna untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar Dragonhead. Pengkhianat. Tak kenal pemimpin Wang. Sudah beri kau berapa uang untuk menyuapmu? Guru, aku rasa keluarga Yun telah benar-benar menyerah pada kompetisi besar Dragonhead. Mengirim sampah semacam ini. Kendalikan anakmu. Jika tidak, nanti aku akan merobek mulutnya. Jangan hanya mengandalkan kata-kata. Jika kau memiliki kemampuan, mari kita bertemu di panggung nanti. Dan lihat siapa yang benar-benar mampu. Bocah, aku pasti akan memukulmu sampai mati nanti. Jika kamu tidak takut mati, kemarilah. Chen Bingming, kau seharusnya tidak datang ke acara semacam ini. Karena kau sudah di sini. Tonton saja keseruannya. Jika kau benar-benar naik ke panggung untuk bertanding, aku takut kau mungkin akan kehilangan nyawamu. Anda tidak perlu merepotkan diri sendiri. Ketuaan, kembalilah dan jaga baik-baik putri Anda. Benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kekayaan dan kehormatan bergantung pada langit. Kompetisi besar Dragonhead resmi dimulai. Taimang penerus Muay Thai. Aku, Taimang, mewakili pemimpin Changnan, mengundang semua tuang untuk menjemput ajal kalian. Taimang ini adalah penerus Muay Thai. Dia meraih ketenaran di Asia Tenggara. Selama lebih dari 10 tahun, dia dikenal sebagai Buddha berwajah 8. Begitu ingin mati. Aku berjanji pada adik perempuanku. Aku akan kembali untuk makan malam. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Kompetisi besar Dragonhead yang hanya terjadi 10 tahun sekali adalah waktu untuk menunjukkan prestasi yang besar. Bagaimana mungkin kita membiarkan orang lain mencuri kesempatan ini? Izinkan tetua ini untuk mengambil langkah pertama. Kami menghargai upayamu, Master Sektu. Aku sudah menyiapkan perjamuan kemenangan. Aku berharap Master Sektu menang besar pulang selamat. Kita akan meminum anggur perayaan dengan sepuas hati. Orang tua, kamu tidak bisa mengalahkannya. Jika kamu benar-benar berniat untuk naik ke sana, kamu tidak akan meminum anggur perayaan, melainkan perjamuan eksekusi. Beraninya kau mengutuk guruku. Ini murid. Biarkan guru mengalahkan orang ini di atas panggung. Kalahkan dia. Biarkan bocah ini ketakutan setengah mati. Duduklah. Anak muda, aku seniman bela diri berenergi besar. Apakah kau ingin mengakhiri hidupmu sendiri? Atau dipukuli olehku sampai kau ketakutan setengah mati? Berhenti bicara omong kosong. Kemarilah. Apakah kau sedang menggelitiku? Aku tidak menyangka, kau juga seorang praktisi pencapaian energi dalam yang besar. Tinju kawat besi Master Sektu telah dikuasai hingga sempurna. Di Jingbe, mereka yang bisa mengalahkan Master Sektu juga sangat sedikit. Aku tidak pernah menyangka dia sebenarnya tidak akan mampu mengalahkan orang ini. Hanya dua pemuda yang saling mematuk satu sama lain. Apa yang dipahami oleh orang luar sepertimu? Taimang ini sudah menjadi seorang seniman bela diri energi internal puncak. Master Sektu sudah tamat. Mustahil, guruku tidak akan kalah. The film was translated and narrated by M Media. Guru, begitu kau melangkah ke atas panggung hidup dan mati tidak lagi relevan. Apakah kau mencari mati? Guru akan dipukuli sampai mati. Dan kau masih bertingkah seperti pengecut. Keangkuhanmu tadi. Kemana perginya semua itu? Apa yang kau tahu? Dendam pria sejati tak pernah terlambat. Akan ada harinya. Saat aku sendiri yang akan membunuhmu. Dengan bakatmu, kecuali orang di atas panggung itu mati karena usia tua. Jika tidak dalam seumur hidup ini kamu tidak akan pernah terpikir untuk mengalahkannya. Yang kau lakukan hanyalah mengucapkan kata-kata dingin.
Jika kau bisa melakukannya, kau saja yang naik. Guru, Sudah kukatakan padamu bahwa naik ke sana berarti mencari mati. Orang-orang harus mendengarkan nasihat. seni bela diri Hua Guo milikmu benar-benar sampah. Para seniman bela diri Hua Guo milikmu bahkan lebih sampah lagi. Anak muda, sebaiknya kau duduk di sini dengan tenang. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki sedikit kekuatan, maka kau tak terkalahkan di bawah langit. Urusan para seniman bela diri tidak bisa kau pahami. Berhenti membuang-buang waktu. Aku masih menunggu untuk pulang dan makan. Kau sedang main-main. Duel hidup dan mati antara seniman bela diri. Apa kau pikir ini anak-anak? Bermain rumah-rumahan. Dengan sikapmu, membiarkan putriku memutuskan pertunangan denganmu saat itu adalah keputusan yang tepat. Aku percaya, selama Tuan Chan turun tangan, orang ini pasti tidak akan menjadi tandingannya. Buta itu, kau membawa Chan Beiming ini, orang biasa, untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar pemimpin. Aku mengagumi keberanianmu, tapi penilaianmu terlalu buruk. 50 juta. Siapa yang bisa membunuh bocah ini untukku? 50 juta itu akan menjadi milik mereka. Sekelompok pengecut. Sekelompok junior tanpa nama. Sepertinya orang tua ini harus melakukannya sendiri. Puncak energi dalam. Menarik. Namun, meskipun kita berdua berada di puncak energi dalam, kau sudah tua. Dan vitalitasmu tidak mencukupi. Kau bukan tandinganku. Turunlah. Anak muda, kau boleh meremehkanku, tapi kau tidak boleh meremehkan seni bela diri Hua Guoku. Sama sekali tidak boleh. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan tinju keluarga Gu. Membakar darah sejati. Tetua, hari ini akan naik kerana Grandmaster. Aku tidak pernah menyangka dalam hidupku benar-benar menyaksikan penatua gue memiliki teknik ini. Orang yang bisa memiliki otoritas keluarga gue. Penatua gue benar-benar layak menyandang reputasinya sebagai anggota keluarga seni bela diri kuno. Ini tidak saja yang kamu katakan. Itu hanyalah sebuah teknik rahasia sampah. Kau benar-benar berani mengatakan bahwa teknik abadi keluarga gue adalah sampah. Itu benar-benar konyol. Kau hanya seorang rakyat jelata. Hak apa yang kau miliki untuk mengkritik sembarangan teknik abadi keluarga gue? Dengan membakar darah esensinya sendiri, dia meningkatkan kultivasinya untuk sementara. Ke tingkat Grandmaster, itu tidak lebih dari sebuah metode untuk menguras potensi. Jika bukan karena ini, mengingat bakatnya, dia pasti sudah berkultivasi ke tingkat Grandmaster sejak lama. Jika ini bukan sampah, lalu apa? Ini hanyalah keberanian dari orang yang bodoh. Aku bertanya padamu, apakah kau tahu esensi sejati dari seorang seniman bela diri? Jika pemimpin Han tahu bahwa Tuan Chan bisa membunuh seorang Grandmaster dengan satu jari, mungkin dia tidak akan berbicara seperti ini. Lihat, apakah kau masih berani mengatakan bahwa seniman bela diri dan seni bela diri Hua Guo adalah sampah? Penatua gue benar-benar layak disebut sebagai ahli nomor 1 di 36 wilayah provinsi utara. Apakah kau melihat itu? Apakah kau sadar sekarang seberapa banyak kerugianmu? Lewatkan kesempatan jadikan tetua gue guru. Seberapa besar kerugianmu? Tolong ampuni nyawa saya Grandmaster. Aku seharusnya tidak memprovokasi seni bela diri dan seniman bela diri Hua Guo. Dia tidak salah. Lintian Grandmaster luar negeri. Seni bela diri Hua Guo memang sampah. Seniman bela diri Hua Guo bahkan lebih sampah lagi. Kau benar-benar berani memprovokasi secara terang-terangan seorang Grandmaster Hua Guo. Lintian bahasa orang Grandmaster luar negeri menyapa semuanya. Sampah. Tahukah kamu, saat aku berada di alam abadi, apa yang paling aku benci adalah orang-orang yang terbang berkeliaran di depanku. Terbang dengan mengendalikan ki, kau adalah Di ranah Great Grandmaster, ketuahan. Apa itu ranah Great Grandmaster? Proyeksi eksternal ki adalah tanda dari ranah Grandmaster. Ketika proyeksi eksternal ki mencapai tingkat tertentu, seseorang bisa menjadi seperti dia, terbang dengan mengendalikan ki. Ini adalah Film was ranah Great translated Grandmaster. and Ranah Great narrated by Grandmaster M-Media. memiliki kekuatan naga dan gajah. Selama ratusan tahun di Hua Guo kita, mereka yang bisa mencapai ranah Grandmaster jumlahnya kurang dari 5 orang. Dan setiap orang dari mereka mampu menstabilkan fondasi Hua Guo. Aku Lin punya 2 alasan datang ke sini hari ini. Hal pertama, provinsi utara ini dari 36 kota utara ini adalah milikku dan tidak ada yang lain. Hal kedua, adik laki-lakiku Grandmaster Lin Bao beberapa hari yang lalu dibunuh di sini di Hua Guo. Aku tahu pembunuhnya ada di antara kalian. Siapa itu? Naiklah dan terima kematianmu. Lin Bao. Mengapa nama itu terdengar sangat akrab? Seseorang benar-benar berhasil membunuh seorang Grandmaster. Mungkinkah Hua Guo kita
memiliki monster hebat, tepat di sini di antara kita. Dia sedang mencari orang yang bisa membunuh seorang Grandmaster. Mengapa kau berdiri? Orang yang bisa membunuh seorang Grandmaster, tidak lain, adalah Tuan Chan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Orang tak berguna itu bisa bunuh Grandmaster. Untuk apa kau naik? Apakah kau cari mati? Kau bocah. Kursi itu tidak disiapkan untukmu. Kau tidak boleh duduk di sana. Chen Bingming. Apakah kau berniat dengan tubuh fana untuk berdiri bahu-membahu dengan seorang martial Grandmaster generasi ini? Kursi ini tidak ada bedanya dengan yang di bawah. Terlalu keras untuk bagian belakang. Lain kali ganti dengan yang lebih empuk. Kau bocah, apakah kau mendengarku? Aku sedang berbicara padamu. Aku sedang mencari orang yang mampu membunuh seorang Grandmaster. Kau hanyalah orang biasa. Aku seorang Great Grandmaster, tidak sudi membunuhmu. Aku menyarankanmu untuk bersikap masuk akal. Dan turunlah, Chen Bingming. Kursi itu bukan untuk kau duduki. Segera turun. Aku memberitahumu. Jangan mencari masalah untuk dirimu sendiri. Turunlah. Turun. Bagaimana kamu tahu bukan aku yang membunuh sang Grandmaster? Atau bahwa aku tidak bisa duduk di singgasana kompetisi hari ini? Kalian semua yang hadir di sini hanyalah semut. Memberiku instruksi. Apakah kamu layak? Orang yang membunuh adik laki-lakiku, cepatlah turun untuk menghadapi kematian. Dia bisa terbang. Dia bisa terbang. Dia juga bisa terbang dengan mengendalikan ki. Mungkinkah dia juga seorang Great Grandmaster? Aku ingat sekarang, Lin Bao, itu adalah bunuh orang tak berguna. Chen Bingming, membunuh orang tidak berguna itu, yang saat itu di keluarga Yun. Lin Bao tentu saja bukan orang yang tidak berguna. Dia adalah seorang dari luar negeri, Grandmaster sejati. Jadi bagaimana jika dia bisa membunuh seorang Grandmaster? Aku percaya, Chen Bingming ini, sama sekali bukan tandingan orang ini. Tunggu saja dan lihat dia, mati di sini di tempat. Pembunuh Grandmaster Lin Bao. Chen Bingming, aku salah menilaimu. Kau juga seorang Great Grandmaster. Untuk menunjukkan kecemerlangan yang begitu tajam, aku rasa kau juga seorang kultivator pedang bukan? Untuk membunuhmu, mengapa aku harus menggunakan pedang? Apa maksudmu? Terlebih lagi, pedangmu adalah pedangku. Ketuahan, hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan apa itu teknik pengendalian pedang yang sebenarnya. Teknik pengendalian pedang. Teknik pengendalian pedang. Di mana pedangmu? Tak punya pedang bicara teknik pedang. Lihat, tangannya. Pedang datanglah. Pergi. Grandmaster generasi ini adalah sosok yang kita jarang temui dan tidak bisa dikali. Hilang begitu saja. Sesederhana itu. Dia baru saja membunuh seorang Great Grandmaster. Mungkinkah dia berada di atas ranah Grandmaster? Apa yang ada di atas ranah Grandmaster? Ranah dewa. Ranah dewa yang melampaui dunia fana. Huagu hanya memiliki satu aliran dewa yang seharusnya sudah berusia 100 tahun. Dia adalah dewa pelindung Huagu. Tetua Gu, aku sekarang memberitahumu bahwa kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi guruku. Apakah kau tunduk? Aku tunduk. Aku tunduk. Aku katakan bahwa teknik rahasia keluarga Gu milikmu adalah sampah. Apakah kau tunduk? Dibandingkan dengan teknik abadi milikmu, itu adalah sampah. Milikku adalah sampah. Ketuahan, aku katakan putrimu tidak layak untukku. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawakan sepatuku. Apakah kau The tunduk? film was Bagus, translated aku tunduk. and Cepat. narrated Hari ini, by M. 36 kota di Provinsi Utara harus menganggap Tuan Chen sebagai yang tertinggi. Sekarang, siapa di antara kalian yang masih belum tunduk? Tuan Chen, Tuan Chen, hari ini, aku keluarga Yun dari Jingbei, mengundang secara luas keluarga-keluarga kaya di Provinsi Utara untuk menyelenggarakan perjamuan kepala naga, untuk memberi selamat kepada Tuan Chen, karena telah mencapai puncak tertinggi di Provinsi Utara. Tuan Chen adalah pemimpin utama dari 36 kota di Provinsi Utara. Perjamuan agung ini seharusnya diselenggarakan bersama oleh kita semua para pemimpin. Diselenggarakan bersama. Ya. Benar. Tuan Chen, bagaimana denganmu? Paham. Chen Beiming, apa yang salah denganmu? Kau pasti sudah menyadari kesenjangan antara kau dan aku. Mengapa kau masih menempel padaku? Seperti gangguan yang gigih. Jangan terlalu percaya diri. Aku di sini untuk menghadiri lelang. Maksud saya seseorang seperti kamu, generasi kedua kaya palsu, berani menghadiri jenis lelang kelas atas ini. Jika anjing saja bisa datang, The film mengapa was saya tidak bisa datang? translated and Lelang ini narrated by diselenggarakan M. oleh Media. sebuah lelang kelas atas. Keluarga Yun dari Jiangbei. Peserta harus memiliki kekayaan bersih setidaknya 50 juta. Terlebih lagi, mereka juga memerlukan surat undangan yang disediakan oleh keluarga Yun
Seseorang seperti kamu, apakah kamu layak? Ini adalah keluarga Yun. Berhenti mencari alasan untuk menghadiri Lala. Apakah kau punya surat undangan? Tepat sekali. Surat undangan. Permisi. Aku lupa membawa surat undangan. Namun, karena keluarga Yun mengundangku secara pribadi, kurasa mereka tidak akan mempersulitku. Semuanya datang dan lihatlah, ada seseorang yang menyelinap ke dalam tempat acara dan bahkan mencoba untuk menyimpan niat buruk terhadap sahabat saya. Perjamuan keluarga Yun Jiangbei. Bagaimana mereka biarkan orang seperti ini masuk? Benar sekali. Kau mencari mati. Apa? Kamu berani memukul seorang wanita? Apakah apa yang dikatakan sahabatku salah? Chen Beiming, aku tidak tahu di mana kau mengetahui tentang identitas ayahku. Makanya kau sekarang menempel tanpa malu, menggangguku tanpa henti. Siapa ayahmu? Apa hubungannya denganku? Ayahku adalah Han Ao Kepala Haidong. Aku sekarang adalah putri dari Kepala Haidong. Kesenjangan antara kau dan aku adalah jurang pemisah yang tidak akan pernah bisa kau seberangi. Han Jiangxue, aku pasti akan menjadikanmu milikku. Jadi wanita ini adalah putri dari Han Ao sang Kepala Haidong. Lahir begitu cantik dan bersinar. Benar-benar putri kesayangan surga. Memang, pantas saja anak ini begitu gigih tanpa henti. Jika ada yang menikah dengan putri tetua Han, bukankah itu setara dengan memiliki setengah wilayah Haidong? Siapa anak itu? Dia memakai pakaian jalanan yang murah. Bahkan tidak sebaik karyawanku. Seseorang di luar lingkaran ini berani datang ke resepsi masyarakat kelas atas kami untuk mengejar wanita cantik. Dia benar-benar kurang kesadaran diri karena kau sudah mendengar apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Jika kau tidak ingin mempermalukan dirimu lebih jauh, masih belum terlambat untuk pergi sekarang. Pergi. Kemana dia pergi? Jingzu, jika bukan karena kamu sebelumnya mentoleransinya berulang kali, beraninya dia melunjak dan menyimpan niat buruk terhadapmu. Aku adalah sahabatmu, dan aku tidak akan memanjakannya. Penjaga. Apa perintah Anda, Nona? Orang ini menyelinap ke dalam tempat acara tanpa undangan, dan bahkan mencoba menyimpan niat buruk terhadap Putri Han Ao, Kepala Haidong. Putri dari Kepala Haidong. Oleh karena itu, saya sarankan, tangkap orang jahat. Tak pantas ini lagi. Ini, Beraninya kau. Aku diundang secara pribadi oleh nona kalian. Apakah kau yakin ingin melakukan ini? apakah dia diundang oleh Nona Yon? Saya tidak tahu, tapi saya tahu bahwa dia hanyalah pemuda yang pura-pura jadi anak orang kaya, yang terus-menerus berkeliaran di berbagai tempat masyarakat kelas atas di Jiangbei, dengan tujuan untuk menjalin jaringan dengan orang-orang berpengaruh, untuk menyembunyikan identitas aslinya, sebagai anak orang kaya generasi kedua palsu. Apakah itu benar? Semuanya, kalian semua adalah tokoh terkemuka di Jiangbei, terlibat dengan orang kelas rendah, dan berbor bersama. Jika kabar ini tersebar, betapa konyolnya kelihatannya. Manajer Lee, jika masalah ini tersebar, aku rasa reputasi keluarga Yun juga tidak akan terlihat baik. Cukup, Chen Beiming. Aku rasa kau sudah melihat bahwa kau dan aku pada dasarnya tidak berasal dari dunia yang sama. Terus menggangguku seperti ini, tidak ada artinya. Kau hanya akan semakin menyerupai badut yang mengundang ejekan. Pergilah. Nona Han, Anda masih baik hati? Jika itu adalah putri keluarga Yun, anak ini mungkin sudah dipukuli hingga setengah mati dan diusir keluar. Lebih baik kamu berhenti bergosip tentang Nona Yun di sini. Hati-hati Nona Yun mendengarmu, atau kamu tidak akan bisa menangani konsekuensinya. Baiklah, karena Jingsu tidak mempedulikanmu. Cepatlah pergi, mengusir orang-orangku di wilayahku sendiri. Kurasa kalian semua sudah bosan hidup. Tuan Chen, aku terlambat. Aku membiarkan lalat-lalat fisik ini mengganggumu. Siapa kau? Mengapa kau membantu si tidak berguna ini? Diam. Beraninya kau memukulku. Apakah kau tahu siapa orang di sebelahku ini? Dia adalah putri dari Kepala Haidong, dan aku adalah sahabatnya. Sahabat, jika kau tidak mengatakannya, aku akan mengira kau adalah putri Kepala Haidong itu sendiri. Kau, Manajer Lee, beritahu mereka, siapa aku? Nora, Tuan Chen, apakah aku membuatmu marah dengan melakukan ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Chen Beiming yang tidak berguna ini mengenal putri keluarga Yun? Manajer Lee, usir semua orang-orang yang telah menyinggung Tuan Chen. Keluarkan mereka semua. ya, Nona Yon, saya katakan, apakah kamu tertipu oleh Chen Beiming yang tidak berguna ini? Jika kau berani tidak menghormati Tuan Chen lagi, keluargamu akan menghadapi kehancuran total. Nona Yun, halo, namaku Han Jingzu. Aku adalah putri dari Kepala Haidong. Ini semua adalah teman-temanku. Tolong beri aku muka. Aku mendengar beberapa hari yang lalu bahwa Kepala Haidong Han Ao memiliki seorang putri haram di Jinbei. Jadi itu kau. Tapi kali ini apa? Kau pikir kau pantas mendapatkan rasa hormatku? Jika ayahmu yang mengatakan ini, itu bisa dimengerti. Itu lebih masuk akal. Lagi pula Jinbei adalah wilayah keluargaku. Kau, bagaimana denganmu? Kau baru menjadi etnik selama beberapa hari. Apakah kau sudah lupa bahwa kau adalah seekor
Ayam hutan, bawa kelompokmu, dan pergi dari sini. Chen Beiming, apakah ini pendukungmu? Putri keluarga Yun dari Jingbei. Pantas saja kau begitu tidak takut. Aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk mendapatkan kepercayaan Nona Yun. Tapi, kebohongan pada akhirnya akan terungkap. Ayo pergi. Tuan Chen, maafkan aku. Kuharap Anda tidak keberatan dengan apa yang baru saja terjadi. Sekelompok badut. Sejak awal aku tidak peduli. Jadi mengapa aku harus keberatan? Acara penilaian harta karun akan segera dimulai. Tuan Chen, silakan. Saya tidak menyangka, Chen Beiming yang tidak berguna ini berhasil mendekati nona besar dari keluarga Yun Jiangbei. Aku percaya, Nona Yun, cepat atau lambat akan melihat menembus jati diri Chen Beiming yang sebenarnya. Saat hal itu terjadi, Chen Beiming pasti akan oleh Nona Yun usir dari rumah. Nona muda keluarga Yun apa? Menurut pendapatku, dia hanyalah seorang iblis wanita. Jingzhu, dengan statusmu saat ini, kau pasti akan melampauinya di masa depan. Saat waktu itu tiba, kau harus gantikan aku. Balas dendam pada mereka. Ayahku adalah kepala Haidong yang baru saja dipromosikan. Entitas masif seperti keluarga Yun, yang telah duduk dengan kokoh di Jingbei selama beberapa dekade. Raksasa, bahkan ayahku, tidak akan berani menyinggung mereka. Jiangsu, Ayah di sini. Paman, mengapa kamu tidak masuk ke dalam? Ini semua karena pria itu Chen Beiming. Dia menempel pada nona sulung keluarga Yun, dan bahkan menyuruh orang mengusir kita semua. Benar sekali, Paman. Menurutku, Chen Beiming yang tidak berguna itu jelas-jelas menaruh dendam terhadap Jiangsu karena memutuskan pertunangan mereka, menyimpan kebencian, dan sengaja mencari balas dendam. Benar-benar pria picik yang sedang berjaya. Anak ini Chen Beiming, meskipun dia tidak memiliki kemampuan nyata, tapi sombong di dalam hatinya. Jika bukan karena kalian beberapa orang menyinggungnya, bagaimana mungkin dia berani mengusirmu? Namun, berani mengusir Putri Hanau, disapu keluar, benar-benar membutuhkan keberanian yang besar. Jiangsu, masuklah bersamaku ayam. Aku pasti akan menuntut keadilan untukmu. Ayo pergi. Ini adalah permata bintang hutan dari suku asli di Afrika Selatan. Konon memakainya dalam jangka panjang dapat memperpanjang usia seseorang. Itu luar biasa, Tuan. Ini adalah sebuah harta karun langka. Aku membelinya di pelelangan dan memberikannya kepadamu. 10 juta. Bodoh. Lelang artefak Dharma ini, meskipun diselenggarakan oleh keluarga Yun, barang-barang lelangnya sebagian besar berasal dari berbagai kepala. Di balik para kepala tersebut, terdapat bayang-bayang seni bela diri kuno. Oleh karena itu, barang-barang lelang tersebut secara alami kurang lebih memiliki beberapa efek unik. Tapi mereka semua hanyalah harta karun biasa. Sepertinya lelang ini akan mengecewakanku. Hadirin sekalian, silakan lihat. Ini adalah kompas era milik Master Feng Shui, dinasti Ming dan Qing. Dikatakan bahwa karena potongan giok darah ini, beberapa perampok makam telah tewas. Kompas ini cukup menarik. Tawarlah. Baiklah, Ketua Haidong, menawar 30 juta. Ayah, mengapa tidak ada yang bersaing denganmu? Bersaing denganku. Apakah mereka berani? Tuan Chen, apakah ada sesuatu yang Anda inginkan? Keluarga Yun telah berjanji bahwa apapun yang Anda incar, terlepas dari nilainya, keluarga Yun akan menawarnya untuk Anda. Nona Yun, aku menyarankanmu dengan baik. Jangan tertipu olehnya. Dia hanya menginginkan uangmu. Mungkin bahkan tubuhmu. Aku bersedia. Urus saja urusanmu sendiri. Apa yang disebut harta karun ini tidak lebih dari hal-hal yang mengesankan di permukaan saja. Itu sama sekali bukan artefak Dharma. Hanya sekadar pamer. Anda sepertinya meremehkan koleksi semua tokoh terhormat ini. Di antara barang-barang lelang, setiap satunya adalah artefak Dharma yang jarang ditemui dan sangat dicari. Apakah kamu tahu apa itu artefak Dharma? Kau bilang aku Dewa Langit Beiming yang bermartabat. Tidak mengerti apa itu artefak Dharma. Artefak Dharma yang asli, mirip dengan yang ada dalam mitos dan legenda, seperti harta karun magis dan pedang terbang. Tidak hanya bisa memanggil angin dan hujan, tetapi juga bisa dikendalikan. Memiliki segala macam kekuatan yang luar biasa. Bagaimana mungkin mereka adalah sampah yang baru saja kau tawar? Tuan Chen, benarkah? Apakah ada hal seperti itu? Di zaman kuno ada dewa yang bisa terbang menyusup bumi dan membalik gunung laut. Apa arti The artefak film Dharma was belaka translated dibandingkan dengan and itu? narrated Semua yang by kamu M. bicarakan Media. tidak lebih dari mitos dan legenda. Itu hanya cocok untuk dibaca di dalam buku. Jika kamu menganggapnya serius, mungkinkah kamu sudah gila? Ayah, orang bernama Chen Beiming ini sudah memiliki beberapa masalah mental. Jika tidak, dia tak akan pamer kaya dan pura-pura jadi anak orang kaya. Bahkan menguras tabungan pensiun ibunya. Semuanya telah dikosongkan. Aku tidak menyangka anak ini memiliki sejarah seperti itu. Nona Yun, kali ini Anda benar-benar salah menilainya. Apakah aku salah menilainya atau tidak? Itu bukan hakmu untuk menilai. Di mataku, Tuan Chen adalah orang yang paling luar biasa di dunia. Aku tidak pernah menyangka bahwa putri keluarga Yun, yang dikenal di luar sebagai wanita iblis,
sebenarnya akan dibutakan oleh cinta. Aku juga tidak tahu yang dicekokkan Chen Biming. Ketenggorokannya ramuan pemikat macam apa? Jika kau tahu bahwa Tuan Chen pernah membunuh seorang Grandmaster hanya dengan satu jari, saya takut pada kalian semua tanpa terkecuali. Akan sangat terkejut hingga rahang kalian jatuh. Sambil menunggu, item lelang penutup yang misterius muncul. Masih ada segmen kecil. Sebuah vas antik tidak dikenal yang disediakan oleh Master Sekte Wu. Dari Sekte Wulan, harga pembukaannya adalah 1 yuan. Hanya 1 yuan. Hanya 1 yuan. Para tamu terhormat, ini adalah pernak-pernik kecil yang aku dapatkan di pedesaan. Aku merasa itu unik. Jadi aku membawanya ke sini agar semua orang bisa melihatnya. Anggap saja sebagai membantu memeriahkan suasana bagi semua orang. Aku tidak pernah menyangka bahwa di kehidupan sebelumnya, artefak yang berhasil didapatkan seseorang dengan harga murah sebenarnya berasal dari orang ini. Benda ini hanyalah sebuah vas antik biasa. Bagaimana bisa dibawa ke tempat bolangan seperti ini? Pemimpin Wan, Aku bilang Master Sekte Wu, Anda membawa barang rongsokan seperti ini ke sini. Bukankah Anda hanya mempermainkan kami? Bukankah seharusnya ada lelang artefak hari ini? Keluarkan barang-barangnya agar semua orang dapat memperluas wawasan mereka. Keluarkan agar semua orang dapat memanjakan mata mereka. Keluarkan. vas ini, aku menginginkannya. Aku menawar 1 juta. Seseorang benar-benar membeli vas pecah ini. Tuan Chen, apakah Anda yakin ingin membeli vas ini? Keluarga Yun menjanjikan Anda bahwa apapun yang Anda sukai, keluarga Yun akan menawarnya untuk Anda. Kesempatan ini untuk membeli vas pecah. Bukankah itu agak terlalu sia-sia? Mengapa tidak menyimpannya untuk item lelang utama? Tidak masalah, itu hanya sebuah vas. Aku suka tampilannya. Dia baru saja mengatakan tadi bahwa harta karun di atas panggung semuanya sampah. Namun sekarang dia menghabiskan begitu banyak uang untuk menawar vas pecah. Kamu tidak benar-benar berpikir vas pecah ini adalah salah satu artefak yang Anda sebutkan, bukan? Tutup mulutmu. Aku berharap bocah ini akan menawar vas pecah ini dan membawanya pergi. Aku menawar 5 juta. Aku ingin vas ini. 5 juta? 5 juta. 5 juta? Apakah kau yakin ingin bersaing denganku? Uang tidak bisa membeli kebahagiaanku. Adapun vas ini, aku menyukainya. Terlebih lagi, sebagai pemimpin wilayah ini, bersaing denganmu adalah memberimu muka. Ayah, menawar 5 juta untuk vas ini tidak sepadan. Anak ini, tadi, bukankah dia membuat keluarga Yun mengusirmu? Hari ini ayah akan membantumu melampiaskan kemarahan ini. 6 juta. 10 juta. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, pemimpin Han. 12 juta. Jika kau masih menginginkannya, maka naikkan tawaranmu. Aku akan memberikan vas ini kepadamu. Ayah, untuk melampiaskan kemarahan ini, itu tidak sepadan. Baiklah. Aku akan mendengarkan putriku yang baik. Kami tidak akan menawar lagi. Duduk. 12 juta, terjual. Selamat kepada tuan ini, karena berhasil memenangkan lelang vas tidak dikenal ini. Pemimpin Han ini benar-benar memiliki taktik yang bagus. Hanya dalam beberapa kata, dia membuat bocah bodoh ini membayar 10 juta lebih banyak karena keluarga Yun yang membayar. Tentu saja dia tidak merasa rugi. Nona Yun, sudah kukatakan padamu sejak lama, bocah ini tidak bisa diandalkan. Lihat saja, dia menggunakan uang keluargamu untuk menawar botol lusuh seperti itu. Tidak masalah berapa banyak uang yang dihabiskan. Asalkan Tuan Chan menyukainya. Menurutku, dari mana asal bocah bodoh ini? Pemimpin Han ini. Ini jelas-jelas jebakan yang dipasang untuknya. Namun dia bahkan tidak bisa membedakannya. Terlepas dari apa yang dikatakan. Chen Bingning, aku masih harus berterima kasih padamu. Terima kasih telah memberikan uang kepada guruku. Bagaimana kalau begini? Nanti, aku akan mentraktirmu makan enak. The film was translated and narrated by M. Media. Kalian semua orang bodoh yang buta. Kau bahkan tidak bisa mengenali artefak Dharma yang asli. Ini adalah botol lusuh yang kubeli. Di pedesaan seharga beberapa ratus yuan. Jika itu adalah artefak Dharma, aku akan memakannya di sini juga. Artefak Dharma itu pastinya bukan vas ini, melainkan benda di dalamnya. Sudah kuduga, kalian semua buta. Aku tidak salah, bukan? Ketua Sekte, terima kasih telah merelakan harta karun tertinggi ini. Benda apa ini? Jika aku ingat dengan benar, ini seharusnya adalah generasi pertama dari Sekt Master Surgawi. Artefak Dharma Dewa Langit, Segel Dewa Langit. Segel Dewa Langit. Anak muda, aku bersedia menawarkan 100 juta untuk membeli segel di tanganmu ini. Bagaimana menurutmu? Harta karun macam apa yang bisa bernilai 100 juta? 100 juta. Tidak dijual. Kau. Aku benar-benar melewatkan harta karun tertinggi ini. Aku benar-benar menjual harta karun tertinggi senilai 100 juta, seharga 12 juta. Jika itu benar-benar artefak Dharma dari Master Surgawi pertama dari Sekte Master Surgawi,
Nilainya jauh lebih dari 100 juta. Tuan Chen memiliki pandangan ke depan yang luar biasa. Xiao meremehkan Anda. Hanya peringkat kuning tingkat rendah. Artefak Dharma itu saja. Itu hampir tak layak masuk peringkat. Artefak Dharma Master Surgawi apa? Dibandingkan dengan artefak Dharma dari Sakura Huaguo kami. Segel Master Surgawi kalian. Miyamoto Musashi Master Yin yang dari Sakura Huaguo. Pada dasarnya adalah sampah. Lancang. Siapa kau? Beraninya kau menyebut segel Master Surgawi. Huaguo kami sampah. Aku adalah Master Yin Yang. Dari Sakura Huaguo, Miyamoto Musashi. Tuan Chen, seminggu yang lalu, orang ini mempercayakan kakek, mengatakan ada item untuk dilelang. Itulah alasan kita mengadakan lelang hari ini. Namun sekarang tampaknya, orang ini memiliki niat jahat. Tidak masalah. Aku tidak peduli apa latar belakangnya. Aku akan membunuhnya dengan satu pukulan saja. Sekte Master Surgawi sudah lama punah. Segel Master Surgawi di tanganmu ini hanyalah sepotong sampah. Segel Master Surgawi di tanganmu ini, aku akan membelinya seharga 100.000. Ingin? Datang dan ambillah. Namun, apakah kau punya nyawa untuk mengambilnya? Maksudmu? Kau punya sesuatu yang lebih baik di tanganmu. Tuan ini adalah penyedia dari sediakan barang lelang terakhir kali ini. Master Yin yang dari Sakura Huaguo. Tuan Miyamoto. Masih ada Master Yin yang sekarang. Hari ini aku orang tua ini akan membiarkan kalian. Kalian sekelompok katak dalam tempurung. Melihat baik-baik. Seperti apa artefak Dharma yang sebenarnya. Ini adalah fenomena artefak Dharma yang legendaris. Sebuah artefak Dharma tertinggi. Ini pasti sebuah artefak Dharma tertinggi. Benda ini adalah piringan 8 trigram Taikin. Para ahli Tiongkok saat menemukan harta karun seperti itu, bahkan bisa menyaingi seorang Grandmaster. Aku tidak menyangka orang ini memiliki sedikit pun kekuatan spiritual. Sepertinya di bumi, benar-benar ada warisan kultivasi. Namun, warisan orang ini sepertinya sama sekali tidak autentik. Guru, ini adalah benda yang luar biasa. Jika Anda bisa mendapatkannya, maka melihat ke seluruh Huaguo, tidak akan ada yang menjadi lawan Anda. Beritahu para ahli sekte jual semua aset sekte. Kita harus mendapatkannya. Aku tidak menyangka keluarga Yon dari Jiangbei memiliki harta karun yang begitu langka. Dilelang mereka. Perjalanan ini benar-benar sepadan. Penatua gue. Kerahkan semua dana yang tersedia. Kita harus mendapatkan benda ini untukku. Ya, Halo. Si bodoh ini. Bukankah sudah kubilang padamu? Aku butuh semua modal cair. Sekarang juga segera. Cepatlah. Pemimpin Han, artefak Dharma ini. Aku bertekad untuk mendapatkannya. Anda tidak perlu bersaing denganku untuk ini kan? Ini belum berakhir sampai akhir. Masih belum pasti siapa yang akan mendapatkan hadiahnya. Kau. Para tamu yang terhormat. Anda telah melihat kemampuan dari harta karunku. Bukankah Anda harus mulai menawar sekarang? Semuanya. Harta karun milik mereka yang mampu. Kalian semua para pemimpin hanyalah orang biasa. Tolong jangan bersaing denganku. Aku menawar 500 juta. Kau 500 juta. Guru, apa kau gila? 500 juta. Itu adalah seluruh aset sekolah bela diri kita. Apa yang kau tahu? Tahukah kau? Baik Jiangbei, Huaguo, sudah berapa tahun sejak artefak Dharma Agung seperti itu terakhir kali muncul? Jika para Grandmaster itu yang ditempatkan di ibu kota dan bela diri kuno mengetahuinya, demi artefak Dharma ini, seluruh wilayah Jiangbei akan menjadi kacau balau. Ketua Sekte Wu, untuk harta karun seperti ini, kau pikir kau bisa mendapatkannya dengan menawar 500 juta? Aku tawar 800 juta. 800 juta. Semua yang hadir. Kalian tidak perlu bersaing denganku lagi kan? Brengsek. Ketua gue, berapa banyak dana yang bisa kita kerahkan sekarang? dana yang bisa kita kerahkan saat ini. Total 1 miliar. Namun ini adalah batasnya. Tawarkan semuanya. Ya. Ketua Haidom menawarkan harga 100 juta. 1 miliar. 1 miliar. Gila. Aku perlu memberitahu kakek. Tidak perlu memberitahunya. Pelat telegram ini palsu. Ini bahkan tidak dianggap sebagai lelang artefak Dharma. Sebuah objek jahat. Tidak bisa dibawa ke atas meja. Anak muda, tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kau benar-benar mengatakan lelang artefak Dharmaku tidak layak dipamerkan. Lebih baik kau jelaskan dengan jelas padaku. Jika tidak, akan kubuat kau merasakan kekuatan seorang Master Yin Yang. Chen Beiming, kau mencari mati. Jangan salahkan aku karena tidak menyelamatkanmu. Chen Beiming, kau hanyalah seorang tidak berdaya, orang biasa. Baru saja Master Miyamoto sudah menunjukkan kepada kita. Mengapa kau bicara omong kosong, mengatakan bahwa harta karun orang lain itu palsu? Bocah, setidaknya kami memiliki hubungan dengan
Keluarga bela diri kuno. Kami kurang lebih memiliki beberapa urusan. Apakah harta ini asli atau palsu? Kami masih bisa membedakannya. Anak muda, jangan mengira kau hanya sedang beruntung. Dan kau menganggap dirimu sebagai seorang ahli. Mungkinkah kami para ketua ini akan bertarung sampai mati demi apa yang disebut lelang artefak Dharma palsu? Bertarung sampai mati. Kau benar. Aku sudah mengatakannya. Dan lebih dari sekali. Kalian masing-masing. Semua buta. Berani sekali, Chen Bingming. Jangan berpikir bahwa keluarga Yun mendukungmu, sehingga kau bisa begitu sombong dan mendominasi. Bisakah kau membayar harga karena menyinggung kami? Bisakah kau menanggungnya? Tuan Chen, jika Anda menyinggung begitu banyak kepala keluarga pada saat yang sama, bahkan keluarga Yun akan merasa sulit untuk menanganinya. Manusia fana. Bagaimana jika aku menyinggungmu? Anak muda sombong sekali bicaramu. Beraninya mengatakan lelang artefak Dharmaku palsu. Kalau begitu silakan maju dan tunjukkan di mana letak kepalsuannya. Jika tidak, segel Master Surgawi di tanganmu akan menjadi milikku. Apa kau berani bertarung? Apakah kau yakin? Kau ingin aku menilai keaslian lelang artefak Dharma ini? Aku khawatir kau bahkan tidak tahu apa itu lelang artefak Dharma. Bukan, aku tidak percaya bocah ini bisa melihat keaslian lelang artefak Dharmaku. Orang yang tidak tahu diri akan kutunjukkan padamu yang sebenarnya. Hancur. Trik murahan. Berani memamerkan keahlianmu di hadapan seorang ahli. Kau berani menghancurkan lelang artefak Dharmaku. Inilah yang kau katakan ingin aku nilai. Tidak disangka. Itu hancur setelah aku melihatnya sekali. Untuk disalahkan. Kau hanya bisa menyalahkan benda semacam ini. Karena kualitasnya yang buruk. Bagaimana itu mungkin? Lelang artefak Dharma yang diperebutkan para kepala keluarga. Itu hancur hanya dengan melihatnya. Tuan Miyamoto, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah artefak Dharma itu masih bisa digunakan? Apalagi yang bisa digunakan? Apa kau buta? Tidakkah kau melihatnya berubah menjadi abu? Bagaimana mungkin masih bisa digunakan? Bos, mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan Chen Bingming? Lelang artefak Dharma itu bermasalah. Kita salah menyalahkannya. Bukankah itu sudah jelas? Tuan Miyamoto ini sedang menjebak semua pemimpin utama di sini. Memasang jebakan. Mencoba menipu kalian semua. Lancang. Beraninya kau menjebak kami. Orang dari Sakura Huaguo itu pria itu. Aku beritahu kau. Ini adalah Huaguo. Bukan tempat untuk kelancanganmu. Anak muda, kau berani meremehkan tetua ini. Apa? Apakah kau cukup berani untuk melawanku? Chen Beiming melakukan ini. Tidakkah dia akan dipukuli sampai mati? Menurut pandangan saya, Tuan Chen tampaknya sedang mencoba memaksa orang di atas panggung untuk bertindak. Anak muda kau merusak rencanaku. Kau terus mengatakan, lelang artefak Dharmaku palsu. Kalau begitu, lihatlah yang satu ini. Setelah hari ini, setiap bos besar yang hadir di sini akan menjadi bonekaku. Shikigami, muncullah. Shikigami bawahan Miyamoto Musashi. Ini, benda apa ini? Segera setelah ini, akan kubuat Shikigamiku kendalikan kalian semua, mengendalikan kalian semua, dan membuat kalian melayaniku. Jadi begitu rupanya. Ini adalah alasan sebenarnya Anda menugaskan kakek untuk menyelenggarakan lelang ini. Awalnya aku mengira. Shikigami dari Sakura Huaguo hanya ada dalam legenda. Aku tidak pernah menyangka akan melihatnya hari ini. Ayah, monster ini sangat menakutkan. Apa ini? Ini adalah alien yang dari Sakura Huaguo. Memanggil ini Shikigami. Setiap Shikigami, mereka semua memiliki kekuatan tingkat masuk Dao. Tingkat Dao Entry. Apakah itu bahkan lebih kuat dari seorang Grandmaster? Tingkat masuk Dao bukanlah seorang Grandmaster, tetapi melampaui seorang Grandmaster. Setiap guru surgawi dari sakti guru surgawi adalah sosok kuat di tingkat masuk Dao. Abad lalu, Sakura Huaguo, 10 alien yang agung, memimpin Shikigami mereka untuk menyerang Huaguo kita. Para guru surgawi dari sakti guru surgawi dengan sengit mempertahankan perbatasan negara, membantai semua penjajah. Sayangnya, sakti guru surgawi musnah setelah itu. Namun sekarang setelah para Celestial Master tiada, siapa yang akan melawan? Shikigami yang mengerikan ini. Itu tidak semisterius itu. Ini hanyalah tingkat rendah. Tingkat yang sangat rendah. Teknik pemanggilan. Ini pasti trik ilusi. ROH jahat dan monster. Beraninya kau di hadapan keluarga Wuku. Sekte Wulas, milik keluarga Wuku bertindak begitu lancang. Pergilah. Guru. Terlalu percaya diri seperti belalang sembah hadang kereta. Tetua gue, cepat bawa putrimu dan lari. Cepat, mencoba lari. Tidak akan semudah itu. Serang. Penatua gue. Tuan Miyamoto, aku mohon padamu tolong ampuni putriku. Aku akan menyetujui apapun yang kau inginkan. Apa yang aku inginkan? Aku menginginkan kalian semua. Aku ingin mengubah kalian semua satu persatu menjadi bonekaku. Kalian semua tanpa terkecuali. Dan kekuatan di belakang kalian akan dikendalikan olehku. Dengan cara ini, aku akan mampu menyelesaikan langkah pertama. Sakura Huaguo Raya dalam mencaplok Huaguo. Kau benar-benar bermimpi besar. Boneka pengikat boneka. Terikat.
Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang ketua yang bermartabat di masa depan, aku akan sebagai boneka bagi pihak tertentu, menjadi milik Sakura Huaguo. Bocah Chen Beiming itu ternyata tidak terluka. Dia menghancurkan artefak sihirku dan merusak rencanaku tanpa kekuatan atau pengaruh. Tentu saja yang terbaik adalah segera membunuhnya. Nah, apakah kau akan melakukannya sendiri? Atau haruskah aku membiarkan Shikigamiku mencabik-cabikmu hingga hancur? Itu tidak lebih dari teknik pemanggilan sampah. Memanggil sampah belaka. Dan kau pikir kau bisa mencabik-cabikku? Lancang. Beraninya kau menghina SHEK Igamiku. Itu sampah. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup maupun mati. Shikigami, serang. Hari ini, aku akan membiarkan kalian semua melihat seperti apa teknik pemanggilan yang sebenarnya. Ya Tuhan. Apakah itu seorang abadi? Guntur surgawi dari 4 penjuru. Patuhi perintahku. Guntur datanglah. Pergi. Ini adalah teknik Guntur dari Sakti Guru Surgawi. Ini mustahil. Mungkinkah dia adalah Guru Surgawi kontemporer? Mustahil. Benar-benar mustahil. Sakti Guru Surgawi sudah lama punah. Seorang guru surgawi di mataku bukanlah sesuatu yang patut disebutkan. Tuan Chen bergerak. Teknik Guntur Sakti Guru Surgawi tidak berpengaruh padanya. Ini sangat kuat. Awalnya kupikir bisa ubah bahaya jadi selamat. Tapi tak kusangka kita tetap tak berdaya membalikan keadaan. Mungkinkah teknik Tawis Huaguo kita benar-benar lebih rendah daripada teknik Sakura Huaguo ini? Teknik Guntur Guru Surgawi apa? Bukankah itu masih terbukti di hadapan Shikigami Sakura Huaguo Rayaku? Ternyata sangat rentan. Menurut pendapatku, kalian semua yang ada di sini hanyalah orang-orang tidak berguna. Seni bela diri Huaguo kalian juga tidak berguna. Shikigami, bunuh dia untukku. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu. Kau hanya mempelajari beberapa teknik kecil dari leluhur kamu. Dan sekarang kau tidak bisa membedakan siapa kakeknya dan siapa cucunya. Berlutut. Kau masih belum bisa menyadari situasinya bahkan sekarang. Begitu rupanya, orang yang seharusnya berlutut. Bukankah seharusnya itu kau? Aku tidak sedang membicarakanmu. Itu dia. Ini, bagaimana ini mungkin? Shikigami saya dari Great Sakura Huaguo. Bagaimana mungkin dia berlutut padamu? Karena dia adalah anjingku. Tentu saja dia harus mendengarkanku. Tuan Chen, lalu bisakah aku menyentuhnya? Sentuh dia sesukamu. Dan kalian, apakah ada yang ingin menyentuhnya? 10C sekali. Aku ingin. Aku ingin. Dia sangat patuh. Lancang. Beraninya kau mengatakan bahwa Sakura Huaguo Rayaku, Shikigami adalah seekor anjing. Kau. Shikigamimu sudah kuambil. Kau telah benar-benar kehilangan kekuatan sihirmu sekarang. Seniman bela diri manapun di sini bisa dengan mudah membunuhmu. Beraninya kau begitu sombong. Bocah, beraninya kau merusak rencana terhadap Huaguo Sakura Huaguo Rayaku. Kaisar Sakura Huaguo Rayaku tidak akan melepaskanmu. Tempat kecil belaka. Berani mencoba menelan seekor naga. Benar-benar terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Jika yang disebut Kaisar Raja Surgawi milikmu itu berani memprovokasiku lagi, suatu hari nanti aku akan menginjakkan kaki di tanahmu dan meratakan segalanya di Sakura Huaguo. Nada bicaranya besar sekali. Apakah kau ingin menghadapi sebuah negara sendirian? Saat aku menyelesaikan dao agung inti emasku, mengapa tidak? Tuan Chen sangat mendominasi. Lalu orang ini, bagaimana kita harus menanganinya? Tutup pintunya. Lepaskan anjingnya. Tuan Chen perkasa. Lenyap. Terima kasih Tuan Chen, membantai Master Yin yang dari Sakura Huaguo, meningkatkan keperkasaan naga Huaguoku. Ini hanyalah membunuh seorang. Master Yin yang mengetahui beberapa trik tidak lazim, tidak layak disebutkan. Tetapi, aku bukan sembarang Master Surgawi. Bukan seorang Celestial Master. Aku mengerti. Itu adalah segel Guru Surgawi di tangannya. Pasti pendiri Sakti Guru Surgawi yang menemukan bahwa Master Yin yang Sakura Huaguo hidup dengan cukup baik di wilayah Huaguo kita, melakukan kejahatan secara merajalela sehingga dia bermanifestasi dan membunuhnya. Guruku benar. Bocah ini, bagaimana mungkin dia bisa menangani roh pelayan Master Yin yang ini? Jiang Zue, kau cukup memahami Chen Beiming. Bagaimana menurutmu? Aku bisa menjamin bahwa Chen Beiming sama sekali tidak tahu seni bela diri apapun. Belum lagi memanggil Guntur Surgawi. Aku mengenalnya luar dalam. Dia sudah menjadi berandalan sejak kecil. Demi masuk ke lingkaran generasi kedua yang kaya, dia tidak ragu untuk menguras tabungan keluarganya dan bahkan membuat saudara perempuannya putus sekolah demi kerja dan lunasi utangnya. Chen Beiming, bagaimana kau menjelaskan ini? Aku Dewa Langit Beiming yang bermartabat. Apakah aku perlu menjelaskan diriku kepada sekelompok manusia fana belaka seperti kalian? Nona Yun, karena aku telah mendapatkan
Apa yang kuinginkan, aku akan pamit. Tunggu. Anak muda, tidak. Tuan Chen. Meskipun barusan kau menyelamatkan nyawa kami sangat berterima kasih. Namun, kekuatan segel guru surgawi adalah sesuatu yang telah disaksikan oleh semua orang di sini. Bagi manusia biasa sepertimu, membawa benda ini bersamamu tidaklah aman. Bagaimana jika benda itu hilang secara tidak sengaja? Pemimpin Wang berbicara dengan benar. Harta karun adalah milik mereka yang mampu. Chen Bingming, jika kau tahu apa yang baik bagimu, segera serahkan segel Master Surgawi. Jalin koneksi. Chen Bingming, keluarkan itu. Kau tidak bisa mempertahankannya. Apakah kalian semua merasakan hal yang sama? Aku pikir semua orang benar. Segel Master Surgawi sangat kuat. Menyimpannya bersamamu hanya akan membiarkan harta itu berdebu. Paman Han, apa pendapatmu? Adapun aku, sebagai tetuamu, aku sama sekali tidak akan pernah mendambakan ini. Hanya junior saja. Namun aku merasa bahwa segel Master Surgawi ini adalah masalah pelik. Kau sebaiknya tetap menyerahkannya, agar kau tidak mati sia-sia. Selamat Paman Han, karena telah menyelamatkan nyawamu. Kau orang bodoh yang ceroboh. Cara bicaramu bermasalah. Apa maksudmu? Mungkinkah kau masih berniat membunuh kami semua? Tepat sekali. Segel Master Surgawi ada di sini. Masih pepatah yang sama. Mereka yang menginginkannya, datang dan ambillah. Sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuan Chen, baru saja menyelamatkan kalian semua. Apakah begini cara kalian membalas budinya? Nona Yon, apa yang kau katakan salah. Kau melihatnya sendiri. Kami memberinya kesempatan, tapi dia sendiri tidak menghargainya. Aku masih tidak percaya. Aku tidak bisa mengalahkan Master Yin yang dari Sakura Huaguo. Tapi aku tidak bisa mengalahkan seorang yang tidak berguna. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh Tuan Chen. Master Sektu, Tuan Chen. Keluarga Yun dari Jiangbi ku akan melindunginya. Jika ada yang berani menyentuh Tuan Chen, mereka akan menjadi musuh keluarga Yun dari Jiangbi ku. Keluarga Yun ku telah bertokol di Jianbei selama lebih dari 100 tahun. Semuanya. Apakah kalian yakin ingin memulai perang dengan keluarga Yun ku di sini di Jianbei? Pernyataan itu tidak benar. Bukan kami yang ingin memulai perang dengan keluarga Yunmu, melainkan keluarga Yunmu demi 12 juta untuk merebut harta karun tertinggi ini dan mengklaimnya. Keluarga Yunmu tentu saja memperhitungkan segalanya dengan baik. Harta karun itu milik Tuan Chen, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Yunku. Chen Beiming, kau hanyalah bidak keluarga Yun. Demi keluarga Yun, menyinggung banyak tokoh The kuat. film was Apakah itu translated sepadan? and Bodoh. narrated by Kau harus Ed menjaga Media. dirimu baik-baik. Jangan biarkan apapun terjadi padamu. Jika tidak, bibihanmu akan sangat sedih. Jiang Zue, tetua gue, ayo pergi. Abaikan dia. Pergi. Anak muda, barang-barangku tidak semudah itu untuk diambil. Kita lihat saja nanti. Pergi. Kita akan bertemu lagi. Semuanya bubar sekarang. Kalian beberapa orang, bawa orang-orang ini. Seret mereka keluar dan beri makan anjing. Ya, Mulai sekarang. Keluarga Yun bersedia mengikuti jejak Tuan Chen secara eksklusif. Aku. Mengapa? Mereka semua percaya bahwa Tuan Chen mengandalkan harta karun sihir untuk mengalahkan ahli dari Sakura Huaguo. Tapi aku tahu bahwa Tuan Chen bisa membunuh seorang Grandmaster dengan satu jari. Dan itu bukan dengan mengandalkan harta karun sihir. Petir surgawi itu pastilah teknik Tuan Chen sendiri. Tuan Chen sudah ada di hati tetua ini, seperti seorang abadi. Mulai sekarang keluarga Yunmu akan mengikuti perintahku. Terima kasih Tuan Chen. Mendekatlah padaku. Kakek, bagaimana keadaanmu? Seorang abadi menyentuh mahkotaku, mengikat rambutku dan menganugerahkan kumur panjang. Siau. Kakek. Sekarang adalah seorang Grandmaster. Seorang Grandmaster. Terakhir kali keluarga Yun menghasilkan seorang Grandmaster adalah 50 tahun yang lalu. Mungkinkah itu Tuan Chen? Hal sepele, ini hanyalah beberapa pencerahan pemberdayaan instan, tipu muslihat kecil, selama kau mengikutiku, dan bekerja dengan baik di masa depan. Di masa depan, melampaui tingkat Grandmaster, kau bahkan mungkin bisa melihat sekilas. Tuan ini
mengatakan yang sebenarnya. Kekayaan dan kekuasaan keluarga Yunmu, bagiku, hanyalah awan yang berlalu. Aku tidak punya waktu luang untuk bercanda dengan manusia fana sepertimu. Di luar tingkat Grandmaster adalah itu, alam dewa yang halus. Aku tidak pernah menyangka Tuan Chen memiliki metode yang begitu mengerikan. Xiao, mulai sekarang, kau harus Tuan Chen lebih dekat dengan. Kakek, apa yang kakek katakan? Tuan Chen tidak peduli pada kekayaan keluarga Yun. Tuan Chen tidak peduli pada kekuasaan dan pengaruh keluarga Yun. Katakan padaku, apa yang dia sukai dari keluarga Yun? Aku. Bagaimana itu mungkin? Jangan lupa, Tuan Chen mencoba menyelamatkanmu. Baru setelah itulah aku menjalin hubungan dengan keluarga Yun. Shenli, kakakmu bilang dia akan mentraktir kita makan. Mengapa kita datang ke tempat ini? Ibu, aku juga tidak tahu. Kakak menyuruh kita menunggu di sini. Kakak. Kakak ada di sini. Beiming, kamu bilang kamu akan mentraktir kami berdua ibu dan anak makan. Mengapa kamu malah lari ke tempat ini? Ibu, ini adalah tempat di mana aku mentraktirmu makan hari ini. Tidak. Ini adalah hotel paling mewah di seluruh provinsi utara. Itu pasti sangat mahal. Ayo pergi. Mari kita pindah lokasi. Ibu, mari makan di sini saja. Kakak, ibu ada benarnya. Meskipun kau kaya sekarang, kau tidak boleh menghambur-hamburkan uang sembarangan. Kau harus menabung uangmu untuk menikahi seorang istri kan. Selain itu, kita bertiga bisa mencari saja sebuah restoran kecil yang kotor untuk makan. Jangan khawatir. Hari ini aku tidak membayar. Orang lain yang mentraktir. Ada orang lain yang mentraktir. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang mendeskripsikan perilaku menumpang makan dengan begitu elegan dan halus. Siapa yang tidak tahu hari ini? Ini adalah perjamuan kepala naga yang dihadiri oleh seluruh 36 kepala dari provinsi utara yang diselenggarakan untuk kepala tertinggi mereka. Jangan katakan padaku, kau ingin mengaku bahwa kau adalah kepala tertinggi mereka. Siapa mereka? Hanya beberapa lalat. Abaikan dia. Mereka bilang perjamuan ini diadakan untuk seseorang pemimpin tertinggi. Jika kita datang ke sini untuk menumpang makan, bukankah itu akan berakibat buruk? Ibu, perjamuan ini diadakan untukku. Nanti kau dan Chen Yi bisa dengan bebas makan sepuasnya tanpa khawatir. Sombong sekali. Kamu hanyalah seorang gigolo mobil mewah ini. Nona Yun pasti meminjamkannya padamu kan? Biar ku beritahu. Nona Yun hanya mempermainkanmu. Begitu dia bosan denganmu, kamu akan menjadi seperti sampah yang dibuang. Nah, apakah mereka mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu mengandalkan seorang wanita demi uang? Aku peringatkan kamu, seorang putra dari keluarga Chan kita, sama sekali tidak diizinkan untuk bergantung pada dukungan orang lain. Ibu, jangan dengarkan omong kosong mereka. Keluarga Yun hanyalah bawahanku. Kupikir kau akan membual setinggi langit. Bukankah ini Chen Li? Dulu demi 1 juta. Kau siap menjual dirimu padaku. Ada apa? Hari ini, apakah kau berencana lagi di perjamuan kepala naga? Untuk menggoda pelindung kaya? Tapi biar ku beritahu kau, berdasarkan penampilanmu saja, para kepala dari berbagai provinsi, bahkan tidak akan melirikmu. Apa kau ini? Beraninya kau berbicara tidak sopan kepada saudaraku. Aku memberitahumu, meski pemimpin 36 kota datang ke sini, mereka tidak akan berani berbicara kepadanya seperti itu. Kamu berani memukulku. Baik, kamu masih ingin menumpang makan di sini. Berhayal. Keamanan. Kami adalah putri dari kepalahan, tamu undangan, sedangkan kelompok ini berpakaian seperti pengemis. Kupikir mereka hanya datang untuk menumpang makan. Cepat dan usir mereka keluar. Permisi, mereka yang berpakaian tidak pantas, tidak akan dilayani di sini. Mungkin kita sebaiknya pergi saja. Jika tidak, kamu akan mengotori lantai ini. Orang kelas bawah tetaplah orang kelas bawah. Mereka bahkan tidak punya sehelai pakaian pun yang layak. Dasar brengsek. Kamu benar-benar berani memukulku. Apakah kau percaya bahwa dalam 10 detik, hanya 10 detik, aku bisa mengusir kalian semua? Bibi,
Mengapa Bibi The ada film di was sini? translated Jingzu, and masalah antara narrated kamu by dan Beiming. Emilia. Aku sudah mengetahuinya. Sekarang, kamu adalah putri dari pemimpin Haidong. Sosok yang tinggi dan berkuasa. Beiming kami tidak layak untukmu. Bahkan jika kamu memutuskan pertunangan dengan Beiming, Bibi tidak akan menyalahkanmu di dalam hati. Aku meremehkannya. Itu bukan karena aku tiba-tiba mengetahui bahwa ayahku adalah kepala Haidong, melainkan karena si Chen Beiming ini benar-benar terlalu mengecewakan. Bibi tahu semua ini. Dulu, Beiming memang melakukan kesalahan. Namun, dia sudah berbeda sekarang. Dia sudah banyak berubah. Berikan dia satu kesempatan saja. Ibu, aku tidak butuh dia memberiku kesempatan. Han Jiangsu, sepertinya ayahmu belum memberitahumu. Apakah kau tahu bahwa bahkan dia harus membungkuk dan merendah di hadapanku? Ayahku hanya akan menyuruhku untuk menjauh darimu. Bibi, apakah Bibi lihat? Apakah dia sudah berubah? Dulu dia hanya berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya. Dan sekarang, dia masih berani untuk membicarakan omong kosong yang sombong seperti itu. Seekor makan tutul tidak pernah mengubah bintik-bintiknya. Beiming, cepat minta maaf kepada Jingzu. Sudahlah Bibi, bukankah Bibi di sini untuk menghadiri perjamuan kepala naga? Aku akan mengantar Bibi masuk. Kalau begitu kami akan merepotkanmu Jingzu. Terima kasih kakak Jiangsu. Kau masuk juga. Pada akhirnya, bukankah kau harus mengandalkan Jiang Zue kami untuk masuk ke dalam tanpa tahu malu? Dasar kata. Jangan pernah bermimpi untuk memakan daging angsa. Junlong, ayo pergi. Sekelompok badut. Han Jiangsu, ketika kau mengetahui bahwa aku adalah pemimpin utama 36 kota, aku ingin tahu apa yang akan kau pikirkan. Perjamuan kepala naga. Kepala Nagawang, ku dengar Anda memperoleh beberapa puluh hektar tanah di Jiangbe juga. Itu adalah langkah yang besar. Hanya hal berskala kecil. Bukankah Anda akan memiliki beberapa perusahaan yang segera melantai di bursa? Selamat sebelumnya. Selamat. Jiangsu, mengapa aku merasa bahwa dalam suasana seperti hari ini, aku hampir tidak berani berbicara? Lihatlah orang-orang besar ini. Bisnis ayahku dibandingkan dengan milik mereka. Sama sekali tidak ada apa-apanya. Nanti, kita akan pergi ke sudut saja dan menonton. Ini adalah seluruh provinsi utara. 36 kepala daerah untuk kepala naga umum menyelenggarakan perjamuan kepala naga. Untung saja ayahku adalah kepala Haidong. Jika tidak, kita tidak akan memenuhi syarat dalam seumur hidup ini untuk duduk sejajar dengan mereka. Beiming, maka di masa depan, kamu harus menjadikan tokoh-tokoh penting ini sebagai panutanmu. Baiklah, Ibu, aku tahu. Putramu yang tidak berguna itu, lupakan satu masa kehidupan. Bahkan jika kamu memberinya 10 masa kehidupan, dia bahkan tidak akan bisa menandingi kuku kaki para pemimpin ini. Xuanfi, jangan tidak sopan kepada Bibi. Jingzu, kursi itu, apakah itu disiapkan untuk 36 wilayah provinsi utara? Jenderal Kepala Naga, tepat sekali. Kursi ini melambangkan seluruh provinsi utara, mencakup 18 juta kilometer persegi posisi tertinggi. Hanya orang yang berdiri di atas 10.000 orang yang boleh duduk di sana. Aku pernah duduk di kursi ini sebelumnya. Tidak ada yang istimewa. Sebenarnya agak tidak nyaman. Kakak, apakah kau sudah bosan hidup? Tidakkah kau menyadari bahwa para pemimpin di sini semuanya menghormati pemimpin tertinggi? Jika mereka tahu tentangmu, mereka akan memukulmu sampai mati. Jangan khawatir. Mereka tidak akan memukulku sampai mati. Aku kenal ketua tertinggi ini. Dia memiliki temperamen yang sangat baik. Kamu seolah kamu dan kepala tertinggi ini. Jingzu, apakah ayahmu pernah memberitahumu orang seperti apa pemimpin tertinggi ini? Dikatakan bahwa kepala tertinggi ini sangat ahli bela diri. Itulah sebabnya dia dihormati oleh semua bos besar. Terlebih lagi, kepala tertinggi ini masih sangat muda. Kira-kira seumuran denganku. Jingzu, kamu adalah putri dari pemimpin Haidong. Jika membicarakannya, kamu mungkin nyaris layak untuk pemimpin tertinggi ini. Jika kamu bersatu dengan pemimpin tertinggi ini dan menjadi istri pemimpin tertinggi, bukankah kamu kemudian akan berdiri di puncak seluruh provinsi utara? Itu belum tentu benar. Ayahku juga berkata bahwa mengingat kekuatan kepala tertinggi ini, posisi kepala naga di provinsi ini berada di bawahnya. Nah,
Sosok seperti orang-orang hebat ini, di masa depan, seumur hidup, sulit mengejar. Ayahmu telah tiba. Penatua Yun sang kepala naga Jiang Beli juga telah tiba. Kepala Han. Karena semua pemimpin telah tiba, perjamuan kepala naga resmi dimulai. Sekarang sambutlah provinsi utara kita, Jenderal Kepala Naga dari 36 wilayah, Ketua tertinggi Chan ke atas panggung. Kakak, aku sangat bersemangat. Mereka membicarakan orang ini sebagai sosok yang sangat hebat. Dia akan segera muncul. Apa kamu benar-benar berpikir kamu adalah kepala tertinggi? Mereka tidak memanggilmu Chen Beiming. Mereka memanggil Kepala Naga Chan. Aku bilang, aku adalah Provinsi Utara, Kepala Naga dari 36 kota. Kakak jangan impulsif. Kau, putraku, jangan keras kepala. Cepat kembali. Kukatakan padamu Chen Beiming yang tidak berguna ini. Dia benar-benar duduk di tahta kepala naga itu. Dia benar-benar mencari mati. Dia mengabaikan jalan ke surga dan menerobos masuk ke pintu neraka. Kakak Jiang Sui, aku memohon padamu, tolong bantu kakakku. Bukan? Aku juga tidak punya cara lain. Lagi pula orang yang dia singgung adalah kepala tertinggi dari 36 kota di Provinsi Utara. Jiangsu. Bibi. Dia membawa ini pada dirinya sendiri. Apa gunanya bagimu memohon pada orang lain di sini sekarang? Kepala Naga Changnan. Saya memberi hormat, Kepala Naga Chen. Kepala Naga Jianbi mengajak persoalan Kepala Naga Chen. Bagaimana mungkin? Chen Beiming. Bagaimana mungkin dia, kepala naga dari 36 kota di Provinsi Utara? Han Ao Kepala Haidong bersulang untuk Kepala Naga Chen. Ayah, katakan padaku ini tidak benar. Chen Beiming, dia tidak mungkin menjadi kepala naga. Itu benar. Sebelumnya, aku takut guncangannya akan terlalu besar bagimu. Jadi, aku tidak memberitahumu. Ayah, Setelah meminum cawan anggur ini, keluh kesah masa lalu antara kau dan aku dihapus bersih. Chen Beiming berhenti di situ. Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu adalah milik Provinsi Utara, kepala tertinggi dari 36 kota di Provinsi Utara? Bukankah seharusnya kamu menjelaskan ini padaku? Menjelaskan. Menjelaskan apa? Kamu berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya, bermalas-malasan. Semuanya dilakukan hanya agar aku melihatnya. Tujuannya hanyalah untuk membuatku membencimu, dan sukarela putus tunangan denganmu, bukan? Mungkin kau tidak tahu. Bagimu, itu hanyalah sesaat. Tapi bagiku, itu adalah 5.000 tahun. Aku sudah bilang padamu bahwa aku akan The berubah. film was Namun kau tidak translated mempercayaiku. and narrated Kau hanya by memilih untuk Media. percaya apa yang ingin kau percaya. Aku beritahu kau, tidak peduli seberapa banyak aku berubah di matamu. Aku tetaplah orang yang tidak berguna. Bukankah begitu? Sarjana pergi 3 hari. Harus lihat dia dengan mata baru. Jangan menindas pemuda karena dia miskin. Ketua tertinggi, ampuni nyawaku. Aku mohon ketua tertinggi mengampuni nyawaku. Ketua tertinggi, aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Kakak, aku tidak pernah menyangka. Kau benar-benar adalah kepala naga dari 36 kota. Ketua Chen. Apakah kau melihat itu? Keluarga Chen kita telah melahirkan seekor naga. Ibu, adik perempuan,
Dalam kehidupan ini, biarkan aku menjaga kalian berdua. Berikutnya adalah keluarga Lu di Xiangjing, yang mencelakaiku di kehidupan masa laluku, dalam kehancuran dan kematian keluargaku. Sekarang giliranmu.